Oke, selamat datang di Mangrove Baros di Desa Tirtohargo di Bantul. Kita berada di kawasan mangrove, salah satu kawasan mangrove yang diinisiasi oleh anak-anak muda di Jogja. Dan kita akan membicarakan sedikit bagaimana peran masyarakat dalam pengembangan kawasan ekosistem mangrove. Mungkin yang kita ketahui cukup panjang di sini adalah Pak Probo. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Probo bagaimana kawasan ini dikembangkan oleh yang disebut dengan pemuda Desa Baros ya, KP2D ya. Silakan KP2B. Silakan Pak Probo. Baik, dulu sepanjang yang saya ketahui kawasan mangrove Baros ini diinisiasi oleh teman-teman dari Relung yang kemudian bekerjasama dengan masyarakat mengajak para pemuda khususnya yang dengan waktu mereka membentuk kelembagaan yang disebut dengan KP2B, kelompok pemuda-pemudi Baros, dan itu yang membuat kawasan ini cepat berkembang ya, karena begitu teman-teman dari KP2B itu bergerak, yang saya tahu itu mereka sangat antusias ya, rutin mereka ada pertemuan tiap malam minggu, anak-anak muda yang menurut saya luar biasa itu, tanpa pamrih waktu itu. Dan setelah mereka kemudian kelihatan mulai bergerak, barulah kemudian akan disambut oleh banyak lembaga yang lain ya, perguruan tinggi, kemudian dinas maupun dari perusahaan-perusahaan yang silih berganti saling membantu, entah berupa pendanaan maupun bantuan bibit-bibit. Saya kira itu pada awalnya, dan kita lihat sekarang ini mangrove Baros sudah berkembang terus, yang kalau nggak salah sekarang sudah mencapai sekitar 5 hektar kawasan mangrove Baros. Itu yang sepanjang saya ketahui, dan ini contoh yang bagus, terutama di DIY, pengembangan kawasan konservasi yang berbasis masyarakat. Oke, baik. Prodi ya, Departemen Perikanan, saya tahu sudah ikut ambil bagian juga di dalam pengembangan ini. Saya ingat saat itu Sekretaris Departemen itu Pak Eko ya, mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Departemen untuk terus menguatkan baik pengembangan kawasan maupun kelembagaan dari kelompok pemuda ini. Pak Eko. Terima kasih Pak Suwadi. Jadi dari Departemen Perikanan saya kira sudah menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Desa Tirtohargo, khususnya juga di KP2B. Dan dalam beberapa tahun yang lalu, selain untuk pengembangan penghijauan hutan mangrove, jadi departemen sudah memberikan beberapa fasilitas. Yang pertama adalah gardu pandang, kemudian 2 gazebo, dan saya kira itu dulu dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dari KP2B dan mendapat sambutan selain bentuk-bentuk lain. Jadi artinya kita sudah kemudian ada KKN juga sebelumnya begitu. Jadi kita sebenarnya sangat tertarik sekali karena di banyak tempat tuh kan jarang sekali yang penggeraknya pemuda. Nah, di sini kita sangat bisa bekerja dengan baik karena saya kira pemudanya sangat antusias bagaimana dengan Pak Probo tadi, dan komunikasi terjalin dengan baik, baik itu dalam formal maupun informal dan berbagai bentuk kegiatan antara KP2B dan Departemen Perikanan. Saya kira begitu Pak. Oke, Pak Jum, Pak Kaprodi. Yang kita ketahui Pak Kaprodi kita ini adalah juga salah satu staf ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya membaca rencana zonasi. Mangrove Baros ini termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai zona konservasi nggak itu Pak Jum ya? Baik, terima kasih Pak Suwadi. Jadi dalam peraturan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja ya, kalau nggak saya salah itu, bahwa salah satu tugas daerah atau yang harus dilakukan daerah adalah mengatur lagi tentang rencana zonasi kawasan konservasi pesisir ya, RZPP 3K. Nah, ini Baros itu merupakan salah satu kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai zona kawasan konservasi. Nah, sebetulnya di kawasan Baros itu sudah dijadikan kawasan pencadangan berdasarkan SK Bupati Bantul seluas 86 hektar, dan untuk ini mangrove untuk Baros ini sebagai zona inti.
zona inti, dan rencananya ini sekarang sudah mencapai 5 hektar seperti yang sampaikan Pak Probo, dan nanti akan dikembangkan tanaman zona intinya dengan tanaman mangrove. Salah satunya ini adalah itu sampai 10 hektar, dan ini adalah salah satu contoh pembibitan untuk rhizopora ya, nanti akan ditanam di kawasan konservasi. Dan di Baros ini merupakan ekosistem buatan, artinya keberadaan mangrove di sini sengaja ditanam oleh kelompok pemuda-pemudi. Jadi mulai dari tidak ada menjadi ada, begitu ya Pak? Secara statistik, Yogyakarta itu merupakan salah satu provinsi yang tidak punya kawasan mangrove, ya, pantai yang tidak punya kawasan mangrove. Tetapi oleh masyarakat setempat, baik oleh kelompok pemuda untuk di Baros, kemudian oleh masyarakat di tempat lain ya, di Pasir Mendit, area di wilayah Yogyakarta, ini mereka menginisiasi membentuk kawasan konservasi atau menginisiasi menanam tanaman mangrove, ya, tanaman mangrove untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Jadi sebelum ada tanaman mangrove itu di kawasan di belakang sana itu dulu jarang bisa panen padi karena sering banjir ya, kemudian gagal panen karena ada air garam yang itu dan sebagainya itu. Nah, dengan adanya mangrove itu masyarakat diuntungkan, dan saya paham juga itu ada mahasiswa, salah satu mahasiswa yang meneliti keberadaan mangrove di Baros itu bisa kalau dirupiahkan mencapai 160 juta rupiah per hektar per tahun itu nilai ekonominya. Ini kan ini merupakan suatu nilai yang sangat luar biasa besarnya ya itu ya. Jadi ini sangat penting, jadi bagi Departemen Perikanan khususnya prodi manajemen sumber daya akuatik lebih spesifik lagi untuk mata kuliah konservasi sumber daya perikanan, ini merupakan salah satu contoh kawasan konservasi yang diinisiasi oleh pemuda-pemudi Baros seperti yang disampaikan. Oke, makasih Pak Kaprodi. Terakhir Pak Heri, banyak kegiatan ataupun program pengembangan kawasan atau pengembangan kegiatan apapun yang disebutkan berbasis masyarakat itu ada potensi kegagalan, tapi juga ada potensi keberhasilan. Kira-kira kata kunci ataupun aspek yang penting diperhatikan dalam pengembangan kawasan konservasi berbasis masyarakat itu aspek apa-apa saja ya Pak Heri ya, yang kira-kira itu bisa jadi pemicu untuk terus meluas atau boleh jadi alarm untuk hati-hati ya, bisa juga potensi untuk kegagalan. Kalau saya lihat di Baros ini Pak, jadi tadi teman-teman sudah menceritakan bahwa ini diinisiasi oleh pemuda-pemudi. Di dalam banyak ketika inisiator itu adalah masyarakat sendiri, itu biasanya potensi untuk berkembang menjadi besar itu lebih besar karena masyarakat tahu apa yang dibutuhkan bagi dirinya untuk konservasi, baik kawasan yang berhubungan langsung dengan pantai maupun di daerah di sebalik belakang. Artinya inisiator masyarakat itu menjadi energi yang penting, sehingga kalau kemudian sekarang berkembang menjadi seperti ini, bisa lihat menjadi kebun bibit rakyat yang kemudian didukung oleh kementerian, KLH dan sebagainya. Ini kemudian bisa juga dikembangkan di daerah lain. Bagaimana anak-anak muda, bagaimana orang desa kemudian mengidentifikasi, mengembangkan apa yang dibutuhkan bagi kita. Itu menurut saya. Oke, baik. Jadi kata kuncinya tadi adalah kalau inisiasi atau inisiatif itu datang dari masyarakat, apalagi datang dari anak-anak muda, potensi keberhasilan itu akan menemukan ruangnya, gitu ya. Jadi kita perlu terus ikut mendorong, berpartisipasi bareng-bareng untuk mengembangkan kawasan konservasi seperti halnya di Mangrove Baros ini. Demikian perbincangan kami di Prodi MSA. Salam sehat. Salam MSA.